Dor, hai guys. Kasus dugaan korupsi pengolahan minyak mentah di tubuh Pertamina sedang ramai diperbincangkan. Bahkan di beberapa hari terakhir ada kabar yang cukup mengejutkan. Kalau pada periode korupsi ini, anggaplah korupsi ini sudah berjalan selama 5 tahun. Itu katanya Pertamax adalah campuran dari BBM bersubsidi, yaitu Pertalite juga di dalamnya. Jadi biar untungnya banyak kali ya, biar kuantitasnya banyak, campur aja terus kita jual sebagai Pertamax. Gosipnya begitu, tapi ini udah dibantah oleh juru bicara Pertamina. Jadi kita lihat hasilnya nanti ya setelah sampai di persidangan. Nah, untuk kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka. 6 diantaranya merupakan pegawai Pertamina, sedangkan 3 yang lain adalah pengusaha mitra dari Pertamina ya. Dan yang juga menarik perhatian adalah sebenarnya gaji para petinggi atau pegawai Pertamina termasuk cukup besar ya. Puluhan, ratusan, bahkan bisa miliaran. Tapi kenapa bisa sampai melakukan tindak pidana korupsi? Maka pertanyaan ini harus dijawab dengan pertanyaan lagi. Kenapa pizza yang berbentuk bulat dikemas dalam bungkus persegi dan dimakan dalam bentuk segitiga? Bingung kan? Ya, makanya kedua pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Oke, jadi pada video ini kita akan melihat harta kekayaan dari para tersangka yang bekerja di Pertamina. Jumlahnya 6 orang. Langsung kita masuk ke videonya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, disclaimer dulu. Video ini bersumber dari situs ILHKPN milik KPK Republik Indonesia. Jika terdapat kesalahan tulis atau kesalahan input, itu bukan menjadi tanggung jawab admin. Lalu yang kedua, video ini dibuat untuk tujuan memberi informasi kepada masyarakat luas tanpa ada tendensi apapun yang terkandung di dalamnya. Sebenarnya ada tendensi dikit, tendensi kekecewaan, kocak. Ya udah, langsung kita mulai. Pada daftar yang pertama ada Pak Rifa Siahaan. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Maret tahun 2024. Untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Total harta kekayaan beliau adalah 18 miliar 993 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 7,7 miliar, alat transportasi dan mesin 2,9 miliar, harta bergerak lainnya 800 juta, surat berharga 1,5 miliar, kas dan setara kas 8,6 miliar, sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 21,6 miliar. Dan beliau tercatat memiliki hutang sebesar 2,6 miliar. Jadi total harta kekayaan beliau setelah dipotong hutang adalah 18 miliar 993 juta rupiah. Daftar berikutnya ada Pak Sani Dinar Saifuddin yang melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 18 Maret tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai Direktur Optimasi Feedstock dan Produk di kilang Pertamina Internasional. Total harta kekayaan beliau adalah 15 miliar 722 juta 913.942 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 8 miliar, alat transportasi dan mesin 827 juta, harta bergerak lainnya 180 juta, surat berharga 2,4 miliar, kas dan setara kas 3,9 miliar, harta lainnya 310 juta. Dan beliau tidak memiliki hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 15 miliar 722 juta 913.942 rupiah. Daftar berikutnya Pak Yoki Firnandi yang melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Maret tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Total harta kekayaan beliau adalah 44 miliar 86 juta 800.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 18,7 miliar, alat transportasi dan mesin 2 miliar, harta bergerak lainnya 550 juta,
surat berharga 1,7 miliar, kas dan setara kas 25,2 miliar, sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 48,3 miliar. Tapi beliau tercatat memiliki hutang sebesar 4,2 miliar. Jadi total harta kekayaan beliau setelah dipotong hutang adalah 44 miliar 86.800.000 rupiah. Daftar berikutnya adalah Pak Maya Kusmaya. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 15 Maret tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga di PT Pertamina Patra Niaga. Total harta kekayaan beliau adalah 10 miliar 485 juta 156.442 rupiah dengan rincian sebagai berikut: tanah dan bangunan 2,5 miliar, alat transportasi dan mesin 590 juta, harta bergerak lainnya 695 juta, surat berharga 5,6 miliar, kas dan setara kas 1,3 miliar, sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 10,7 miliar. Dan beliau tercatat memiliki hutang sebesar 277 juta. Jadi total harta kekayaan beliau setelah dipotong hutang adalah 10 miliar 485 juta 156.442 rupiah. Berikutnya Pak Edward Korne yang terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 20 Maret tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai VP Trading and Other Business di PT Pertamina Patra Niaga. Total harta kekayaan beliau adalah 4 miliar 368 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut: tanah dan bangunan 2,6 miliar, alat transportasi dan mesin 105 juta, harta bergerak lainnya 224 juta, surat berharga 840 juta, kas dan setara kas 839 juta, sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 4,6 miliar. Dan beliau memiliki hutang sebesar 290 juta. Jadi total harta kekayaan beliau setelah dipotong hutang adalah 4 miliar 368 juta rupiah. Dan pada daftar terakhir adalah Pak Agus Purwono yang terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 28 Maret tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai VP Feedstock Management di PT Kilang Pertamina Internasional. Total harta kekayaan beliau adalah 4 miliar 797 juta 737.386 rupiah dengan rincian sebagai berikut: tanah dan bangunan 8,4 miliar, alat transportasi dan mesin 1 miliar, harta bergerak lainnya 160 juta, surat berharga 69 juta, kas dan setara kas 761 juta, harta lainnya 634 juta, sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 11,1 miliar. Tapi beliau memiliki hutang sebesar 6,3 miliar. Jadi total harta kekayaan beliau setelah dipotong hutang adalah 4 miliar 797 juta 737.386 rupiah. Oke guys, jadi gitu aja buat video kali ini. Berikan komentar kalian di kolom komen untuk kasus ini atau kekayaan para pejabat ini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dan salah dalam penyebutan nama. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.